Apa yang mendasari rekomendasi itu keluar untuk membebaskan atau menangguhkan atau menyisir ulang sejumlah tahanan aktivis? Agar Polri itu tidak mudah menangkap orang melakukan unjuk rasa. Karena itu dijamin oleh konstitusi, unjuk rasa itu. Bukan main-main, tidak pernah ada di dalam sejarah sebuah demo menahan orang sampai mencapai 1000. Daerah dan Munif terutama kan Pak, karena berhitung hari mereka ini persoalan kemanusiaan. Itu kira-kira bisa diharapkan dalam hari-hari ini nggak Pak? Iya, sebenarnya kita harapkan hari-hari ini bisa bagi mereka yang sudah masuk ke pengadilan dan sudah siap beritanya dipercepat saja. Bagi yang lain ditangguhkan. Trending minggu lalu Pak, kata pecat di media sosial, ya. Ini merujuk pada pandangan publik, ya, para netizen gitu, untuk melihat bahwa ada sejumlah pejabat pemerintah yang mestinya layak dipecat oleh presiden karena dinilai bertanggung jawab atas bencana Sumatera. Kekurang sungguhannya menghadapi ini dan mengantisipasinya itu memang patut diprotes. Alih-alih dia menghormati presiden, dia justru memojokkan presiden dalam hal ini. Presiden, seakan-akan presiden punya saham di dalam persoalan itu. Atribusi kewenangan itu ada di undang-undang, di setiap undang-undang bahwa menteri yang bertugas melaksanakan itu. Tapi ya diputuskan izinnya dihentikan ketika sudah terjadi musibah. Bagaimana Pak? Ya lebih bagus daripada tidak. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak, ya kan. Soal konflik yang belum selesai Pak di tubuh Nahdlatul Ulama. Katanya akan ada semacam pertemuan pleno Pak. Antara lain akan menunjuk dan menetapkan pejabat sementara ketua umum kalau nggak salah Pak. Menurut saya itu bisa jalan keluar tapi bisa blunder baru. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Halo, apa kabar saudara semua? Kembali kita bertemu di Terus Terang Podcast, di mana saya akan bicara tentang berbagai isu secara terbuka dan tanpa tedeng aling-aling. Bismillahirrahmanirrahim. Saya terus mencermati berbagai perkembangan yang terjadi di seputar politik, hukum, dan pemerintahan yang menjadi sorotan publik. Juga banyak permintaan yang datang kepada saya untuk membahas suatu topik, baik melalui pertemuan dengan teman-teman jurnalis, akademisi, masyarakat sipil, maupun yang disampaikan kepada saya melalui akun media sosial saya. Dari sekian banyak peristiwa kita yang beruntun dalam sepekan terakhir ini, kita akan bahas beberapa isu yang menurut saya penting dan menurut netizen juga penting karena ditanyakan kepada saya, agar kita bisa melihatnya secara lebih jernih dan berpikir bersama untuk mencari solusinya. Baik, kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Ya Pak Mahfud, pekan ini memang muncul banyak komentar di kolom-kolom komentar di akun Pak Mahfud, akun media sosial, terutama yang sampai saat ini masih menjadi topik besar seperti minggu lalu Pak, masih soal banjir besar yang melanda Sumatera Pak. Termasuk penanganan oleh pemerintah, kehadiran Bapak Presiden langsung di lokasi kemarin, tetapi juga pada saat yang sama muncul banyak kritik dari netizen tentang sejumlah pejabat yang dinilai oleh mereka bertanggung jawab. Tapi selain soal itu juga ramai merespon jumpa pers Komisi Percepatan Reformasi Polri minggu lalu, hari Kamis lalu, yang memberikan rekomendasi kepada Polri untuk menyisir ulang, mengevaluasi 1000 lebih aktivis atau para demonstran Prahara Agustus itu yang sekarang sedang ditahan. Bahkan ada beberapa nama yang disebutkan, 2-3 nama yang disebutkan supaya ditangguhkan atau mungkin dibebaskan. Nah, saya mau bertanya ke situ dulu, Pak. Ya, mau bertanya ke situ dulu karena kebetulan Pak Mahfud ada di dalam tim Komisi Reformasi Polri. Apa yang mendasari rekomendasi itu keluar untuk membebaskan atau menangguhkan atau menyisir ulang sejumlah tahanan aktivis? Iya, jumlah aktivis yang ditahan karena peristiwa akhir Agustus, demo yang
menewaskan Afan itu, menurut laporan Polri kemarin 1038 orang. 1038 orang. Sampai sekarang masih ditahan? Ditahan. Oke. Dan itu berkait dengan masukan dari beberapa orang, terutama masyarakat sipil, agar Polri itu tidak mudah menangkap orang melakukan unjuk rasa. Karena itu dijamin oleh konstitusi, unjuk rasa itu. Nah, untuk yang kasus Agustus itu nampaknya terlalu masif ya, yang ditahan itu. Sampai 1038 orang kan bukan main-main, tidak pernah ada di dalam sejarah sebuah demo menahan orang sampai mencapai 1000 gitu. Nah, oleh sebab itu masukan-masukan dari masyarakat, polisi itu lihat kalau demo tuh kan dijamin oleh undang-undang. Kalau melanggar aturan itu harus dilihat mens reanya. Masukan-masukan itu termasuk yang Bapak dengarkan dari audiensi komisi dengan masyarakat? Justru dari forum itu? Ya, dari masyarakat. Bahkan ada yang menyebut nama, terutama pertemuan dengan masyarakat sipil gitu ya, dengan Gus Durian dan macam-macam kan. Pandangannya seperti itu. Jangan terlalu banyak menahan orang demo, karena itu hak konstitusional dan perlukan oleh negara untuk mengontrol aparat. Nah, kemudian kita usul kalau begitu banyak, kenapa tidak disisir lagi aja? Kan orang pada waktu itu dianggap memprovokasi, ya, dianggap memprovokasi melakukan tindakan anarkis, pembakaran kantor polisi, kantor DPRD dan sebagainya, penyerangan ke rumah pejabat dan sebagainya, itu dianggap memprovokasi. Padahal mungkin justru mereka terprovokasi dan ikut ikut bela sungkawa dan menyesalkan peristiwa itu, tapi dengan emosional kan, dengan kemarahan, dengan kemarahan, karena suasana ketika itu ya. Nah, pada waktu itu kita tidak ingin ikut campur ke polisi, tapi waktu itu saya bilang di forum itu, Pak Kapolri, tolong disisir lagi. Tapi bagi yang sudah terlanjur diajukan ke kejaksaan, apalagi ke pengadilan, kita tidak akan menghimbau apapun, biar pengadilan yang menilai. Jadi itu tidak ada intervensi hukum? Tidak boleh ada intervensi hukum. Kalau sudah masuk ke pengadilan seperti Delfredo dan macam-macam itu ya kita tidak ikut, biar hakim nanti yang menilai itu, dengan harapan hakimnya itu juga punya empati ya terhadap gerakan mahasiswa, mengapa itu muncul. Nah, disitulah saya lalu menyebut atas usul orang resmi ya, yaitu 3 orang. Satu namanya orang yang kerja di kantor parlemen, Laras Faizati. Laras Faizati ini kan dia ternyata sudah masuk di pengadilan ya. Sudah disidang, Pak. Waktu itu saya tidak dengar, saya bilang coba dia diperiksa, karena dia itu tidak ikut demo, tidak ikut apa, cuma dia begitu mendengar dari medsos bahwa ada anak terlindas namanya Afan gitu, dia itu menyesalkan peristiwa itu, turut berduka atas meninggalnya Afan yang menjadi korban ini. Dan mungkin mengungkap kemarahan, dia Pak, mengungkap kemarahan. Ikut emosi melihat situasi. Jadi dia bukan memprovokasi, justru sudah terjadi peristiwa itu. Maka saya katakan kasihan dong, dia ditangkap karena di HP-nya ada tulisan begitu, lalu dia ditangkap dituduh memprovokasi dengan pasal 28 ayat 3 Undang-Undang ITE gitu, dan dia dipecat dari kantor majelis antar parlemen itu. Kan kasihan. Antar parlemen, ya, kan? Nah, itu saya minta agar diteliti ulang. Nah, ternyata saya baca kemarin hari Senin dia sudah proses sidang, Pak. Proses sidang. Lalu ada yang menarik lagi, yang ditangkap di Semarang itu Dera dan Monef. Iya, aktivis lingkungan, Pak. 2 aktivis lingkungan. Dera ini perempuan, Monef ini laki-laki, dan mereka mau kawin nih besok lusa. Iya, Pak. Katanya hari Kamis. Dapat info hari Kamis akan menikah. Dia ditahan tanggal 27. Tidak pernah diperiksa. Cuma saat
dia ditahan itu diberitahu bahwa dia sudah menjadi tersangka sejak tanggal 14 November. Aturannya kan 14 November dia ditetapkan tersangka, mestinya paling lama seminggu sesudah itu kan diberitahu penersangkaannya apa. Sampai dia ditangkap tuh tidak diberitahu, dan ternyata kasusnya kasus Agustus, kasus demo Agustus gitu. Nah, jadi menyusul anak ini dari yang sudah 1.000 sekian itu, ini menyusul anak ini ditangkap lagi tambah 2 orang. Nah, latar belakang anak ini kan aktivis lingkungan, sehingga karena dia kritis terhadap masalah-masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan itu, dia sering melakukan advokasi terhadap masyarakat yang lingkungannya itu dirusak, hutannya dirusak, lingkungannya dirusak, sehingga lalu timbul asosiasi orang ini kenapa ditangkap, kok lalu pasalnya baru muncul bulan November padahal peristiwanya Agustus. Lalu orang mengasosiasikan dengan peristiwa Aceh, Sumatera lah, peristiwa bencana alam karena hutan itu. Ya, anak ini kan aktivis lingkungan, betul. Nah, pada waktu itu kan baru ditangkap anak ini, dan kita bilang Pak Kapolri tolong gitu, ini diperhatikan, kayaknya agak kurang wajar sih anak begini. Tetapi kita menegaskan pada waktu itu, kita tidak minta dibebaskan kalau orang sudah dilimpahkan ke kejaksaan, apalagi sudah diadili, biar sana jaksanya yang membela, jaksanya yang menuntut dan membela. Kalau memang benar itu tugas jaksa, hakim juga dengan hati nuraninya biar memutus. Tapi Dera dan Munif ini memang belum proses sidang, Pak Mahfud? Belum kan, baru hari itu beritanya kan. Dia baru ditangkapnya hari Kamis, ya kan? Kita baru bicaranya 2 hari lalu, akhir pekan lalu kan, akhir pekan lalu. Ya, dia belum masuk ke sidang, sehingga kita minta agar ini ditangguhkan paling enggak lah gitu anunya. Nah itu aja Mas, karena ini menyangkut dengan masa depan penggunaan hak untuk berekspresi, untuk protes, untuk demo dan sebagainya yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Tapi yang demonstran-demonstran yang merusak itu tidak boleh dikasih ampun juga, gitu ya, kalau memang sengaja membuat kerusakan. Dalam pandangan komisi, Pak Mahfud dan teman-teman di komisi itu mengharapkan ini berapa lama prosesnya supaya polisi segera menyisir seketika, dan misalnya kira-kira orang seperti Dera dan Munif terutama kan Pak, karena berhitung hari mereka ini persoalan kemanusiaan, itu kira-kira bisa diharapkan dalam hari-hari ini nggak Pak? Iya, sebenarnya kita harapkan hari-hari ini bisa, karena waktu itu kan begini, tanggapan dari Pak Idam Aziz itu bagus gitu. Dia bilang begini di dalam rapat. Mantan Kapolri nih. Mantan Kapolri, gini aja katanya. Bagi mereka yang sudah masuk ke pengadilan dan sudah siap beritanya, dipercepat saja. Bagi yang lain ditangguhkan. Ini Jenderal Idam Aziz. Dipercepat bagi yang siap, ditangguhkan bagi yang belum. Sambil disisir ulang gitu. Lalu saya menyebut 3 nama. Faizi tadi yang Laras Faizati tadi sama Dera dan Munif. Waktu itu Pak Kapolri, iya Pak, siap nanti dilihat. Respon Pak Kapolri. Lalu kita bicarakan ke pers bahwa itu adalah salah satu yang, dan itu bukan rahasia kan, itu kasus ya. Yang rahasia itu kan keputusan-keputusan yang sifatnya nanti rekomendatif, kecuali yang sudah muncul di publik karena pemberitaan gitu, itu bukan rahasia lagi kan, udah diketahui orang, ya kita berhak juga atau boleh memberi penjelasan terhadap apa yang berkembang. Selain soal rekomendasi aktivis itu, review terhadap aktivis, ada persoalan lain apa Pak yang Pak Mahfud cermati setelah sebulan rapat dengan komisi dan mendengarkan masukan-masukan dari proses audiensi dengan publik, juga ketemu dengan 1-2 tokoh yang menemui Pak Mahfud. Apa concern lain Pak Mahfud dan teman-teman komisi? Banyak. Saya akan sebut satu yang muncul di sidang komisi itu, tapi juga kemarin muncul di DPR. Karena sama, maka saya jelaskan. Muncul di DPR di Panja reformasi. Itu ada
muncul istilah yang disebut silent blue code. Ya, Silent itu blue disampaikan code. oleh Sugeng Teguh Santoso dari Iya. Indonesia Police Watch. Ya gimana, Pak? Jadi Sugeng Teguh Santoso itu menyampaikan ke kita juga di reformasi kemarin, disampaikan lagi. Apa itu silent blue code? Silent blue code itu orang pokoknya memberi fasilitas atau pejabat tinggi memberi fasilitas yang nyaman kepada teman dekat dan saling melindungi. Kira-kira begitu ya. Misalnya orang sudah dipecat, dicarikan jalan agar bisa masuk lagi, kemudian dinaikkan pangkatnya. Yang Masuk lagi sebagai anggota Polri maksudnya? Iya, iya. Ada orang dinyatakan PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat. Itu masih berkantor. Alasannya masih nunggu banding gitu ya, dipekerjakan lagi di sebuah kantor. Itu namanya silent blue code. Kemudian orang yang salah gitu lalu diatur di antara sekelompok elit kecil gitu ya. Lalu dipromosikan diam-diam dapat jabatan dan sebagainya. Teman juga. Nah, silent blue code ini biasanya menggunakan cara-cara apa yang kalau dalam ilmu hukum disebut autocratic legalism. Jadi aturan-aturan itu disesuaikan dengan kebutuhan untuk membenarkan kehendak yang sebenarnya tidak wajar, gitu ya. Oh, ini aturannya gini, ini kan sedang banding, ini kan jasanya dulu besar, gitu. Misalnya dibikinkan perkap gitu. Nah, lalu kalau nggak ada tuh dibikin perkap, gitu, agar memenuhi syarat, gitu. Ya kita sampaikan, tapi waktu itu saya sampaikan juga Bapak, yang saya sampaikan ini, saya bilang pasti kalau diminta jawabannya pasti ada jawabannya, karena autocratic legalism itu memang menyediakan jawaban untuk yang salah agar bisa menjadi benar. Itu autocratic legalism gitu ya? Namanya. Semua kesalahan itu di cover dengan aturan seakan-akan benar. Wah, ini ada aturannya, ini ada atensi dari presiden, ini ada dan macam-macam gitu ya. Ya kalau dijawab begitu pasti semua ada aturannya dan kita tidak perlu reformasi karena kalau semua dikembalikan ke formalisme aturan, kita mau menghukum orang bisa, mau mengangkat orang yang salah bisa kan juga. Gitu. Itu namanya autocratic legalism. Nah, nampaknya Polri terbuka dengan hal-hal itu karena apa? Hal-hal itu kan sudah diketahui masyarakat. Kepada saya tuh yang datang satu yang di pertemuan rutin dengan kelompok masyarakat itu kan muncul hal seperti itu. Pada saat audiensi ya? Iya, silent blue code. Kemudian banyak juga orang-orang yang dari internal Polri juga saya datangi atau mereka datang ke saya gitu. Tapi kan tidak etis saya sebut si A, B, C, D gitu. Saya tunjuk faktanya saja kan gitu. Jadi ada beberapa kasus yang ditunjukkan ke Pak Mahfud? Banyak. Dari berbagai tempat dan dari internal Polri mereka punya kode etik. Kami tidak bisa bicara terbuka ke atasan. Tapi karena ini reformasi, demi kecintaan kami kepada Polri, saya sampaikan pada Bapak agar ini masuk di dalam program reformasi Polri. Saya datang kemana-mana, orang-orang penting di Polri juga datang berbicara. Yang lebih terbuka dan terang-terangan itu yang kelompok purnawirawan itu. Itu sebagian mereka apa? Jenderal Pak? Sebagian jenderal atau bintang? Jenderal bintang 3. Oh ya. Bintang 3. Banyak sekali yang bintang 3 itu yang datang. Ada sekelompok-kelompok jenderal juga bertemu gitu, memberi masukan. Ada kesan menarik bagi saya. Mereka ini yang sangat kritis terhadap Polri, terhadap Kapolri dan sebagainya, itu memang betul-betul ingin memperbaiki, bukan hanya karena menjadi korban, ingin memperbaiki. Tapi satu hal menariknya, ketika bicara peran TNI yang mulai meluas, mereka kompak bersatu. Nggak boleh tuh Polri TNI begitu Pak, itu tugas kami gitu. Gitu semuanya. Jadi korpsnya jadi menyatu lagi ya. Iya, artinya mereka kan berarti punya kecintaan terhadap Polri ini sebagai institusi kebanggaan. Ketika mereka marah-marah terhadap Mabes misalnya, terhadap pejabat tertentu karena dianggap melakukan konvoisme dan macam-macam lah, melindungi si A, B, C, D, mengangkat si A, B, C, D. Tapi ketika saya bilang, lah itu sebabnya saya bilang TNI sekarang banyak masuk ke urusan-urusan yang bukan urusan TNI karena Polri-nya kayak gitu. Marah mereka, nggak boleh tuh gitu. Punya kekompakan mereka bahwa Polri itu harus punya fungsi sesuai dengan cita-cita reformasi.
Tidak ada yang membenci Polri di antara mereka para jenderal yang datang ke ini memberi masukan sungguh-sungguh karena mereka tidak bisa punya jarak kan untuk menyampaikan sendiri. Bicara ke pers tidak boleh mereka. Mau menyampaikan sendiri ada hierarkinya. Maka mumpung tim ini dibentuk, datang ke saya, datang ke Pak Jimli, datang ke macam-macam, saya kira ke Pak Yusril juga, ke semualah mereka menyampaikan aspirasi. Memang ada yang informasinya membuat kuping panas, tapi ada juga yang halus, tapi intinya sama. Semua tujuannya pada perbaikan Polri. Ingin kira-kira polisi gitu ya? kembali menjadi polisi rakyat. Oke. Nah, dari berbagai yang Pak Mahfud sampaikan tadi itu semua dalam catatan komisi dan kira-kira akan mewujud menjadi rekomendasi perbaikan nanti. Oh iya, jadi begini. Komisi ini sekarang belum berbicara substansi apapun kecuali yang sudah muncul sebagai berita. Oke. Kita jelaskannya. Banyak substansi yang dicatat itu ada yang puluhan, ada sampai 30, 50 gitu. Nanti itu semua masalah satu. Misalnya masalah struktural ini problemnya disebabkan oleh ini, alternatif penyelesaian 1, 2, 3. Nanti ini diklasifikasi dulu. Kalau tidak salah ada 4 klasifikasi ya yang sekarang sedang disiapkan itu. 1 soal struktural, 2 soal instrumental, 3 soal kultural, lalu lain-lain. Nah, jadi ini masalah-masalah ini masuk ke mana ini? Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, itu nanti sebagai pertanggungjawaban publik bahwa semua masyarakat yang bicara itu sudah dibahas dan sudah dipilih. Alternatifnya tinggal nanti pelaksanaannya bagaimana. Jadi artinya kalau membaca komentar-komentar di akun media sosial Mahfud kan misalnya konteks rekomendasi untuk para aktivis untuk dievaluasi ulang, ada yang mengatakan kok Komisi Reformasi membahas itu? Berarti memang bagian dari yang dikaji untuk menjadi rekomendasi nanti kan ya? Iya, betul. Cara-cara penanganan penyidikan oleh polisi dan segala macam. Cuma saya ingin mengingatkan juga kepada masyarakat, memberitahu, bukan mengingatkan. Gini, Komisi Reformasi ini tidak menyelesaikan kasus. Nah ini kan ratusan setiap hari masuk ke WA saya, ke email komisi, saya. Itu kasus, kasus apa namanya, kesewenang-wenangan, perkara ditahan, ada yang tawar-menawar dan sebagainya. Itu tidak diselesaikan oleh komisi. Sehingga banyak yang berkali-kali itu ada orang dari Amerika itu, temennya di Batam ditahan, diperas sampai sekarang tiap hari. Saya bilang, Bu, saya ini tidak menyelesaikan kasus. Itu urusan kewalahan dong ya. Tetapi kasus itu kami angkat di komisi bahwa ini ada fenomena pemerasan, lempar perkara, orang kasusnya perdata dipidanakan. Ini baru saja nih. Jadi menjadi poin untuk nanti baru dievaluasi. Baru saja nih di Riau, anggota DPR perdata dipidanakan. Sesudah keduanya damai karena perdata, ditanya lagi oleh polisinya itu, kemarin sudah damai. Sudah, loh. Minta bagian dari damai kasus itu. Kalau enggak, karena ini politisi, mau ditembak dari kasus lain. Yang ini selesai kamu, tapi dia kan politisi, banyak juga. Banyak ininya. Nah, yang kayak gitu itu kita tidak menyelesaikan. Saya bilang ketika anggota DPRD itu datang, maaf saya tidak menyelesaikan gitu. Tapi menjadi catatan. Tapi itu menjadi abstraksi. Menjadi bagian dari rekomendasi. Tentang bagaimana perkara itu dibolak-balik. Kalau tidak ngasih ini, lalu diancam, dibongkar perkara lain gitu. Dan seterusnya itu banyak sekali yang begitu. Dan ya melalui terus terang ini saya minta ke masyarakat, saya mohon permakluman. Saya tidak menanggapi semua yang masuk karena apa? Karena kami bukan menyelesaikan kasus. Kalau menyelesaikan kasus, satu kasus bisa 1 bulan. Padahal kasusnya ratusan minimal yang masuk ke saya. Berapa bulan saya harus menyelesaikan kasus? Kalau kasus itu laporkan ke Irwasum, laporkan ke Propam, kan gitu kan? Bawa ke pengacara dan seterusnya. Kalau saya hanya membaca dan mengabstraksi ini masuk jenis apa sih yang kayak menjadi evaluasi nanti ya, rekomendasi ya. Ya. Saya lihat di jadwal Pak Mahfud minggu ini Bapak akan ke Medan dalam rangka audiensi dengan stakeholder di daerah. Udah mulai ke daerah berarti Pak? Sudah mulai ke daerah. Jadi sekarang mengundang orang sudah lebih dari 57 kelompok udah diundang. Nah, kita juga memberi tempat kepada daerah-daerah yang minta kita datang, terutama kampus-kampus. Besok saya Kamis ke USU, sesudah itu ke Udayana, sesudah jadi tuan rumahnya kampus-kampus ya? Saya lihat ada jalur Bapak ke Unhas, ada ke Patimura dan segala macam ada Udayana. Iya, kita berbagi tempat ke seluruh Indonesia.
Jadi mulai pekan ini akan mulai ke berbagai daerah itu, sehingga nanti kira-kira pada minggu ke-4 Desember kita sudah mulai sidang-sidang tertutup, tidak lagi mendengar karena dianggap masyarakat sudah didengar semua, memformulasikan putusan-keputusannya. Kita punya tim yang kuat, di samping 10 orang itu kita punya tim Pokja namanya, orang-orang yang hebat di situ, punya pengalaman, yang nantinya akan membantu kita, sehingga ini seumpama pun misalnya tidak produktif nanti hasilnya misalnya, orang tahu bahwa ini sudah dilakukan secara terbuka dan sungguh-sungguh, bahwa misalnya kalau sudah sampai pada kesimpulan perlu proses-proses politik dan ada hambatan-hambatan politik, itu urusan lain, kan gitu. Tapi saya melihat Pak Prabowo sungguh-sungguh. Pak Prabowo oleh sebab itu nanti produk kami itu bentuknya bentuk jadi ke Pak Prabowo. Ini Pak, masalahnya ini, alternatifnya ini, gitu. Kalau alternatif ini produk aturan, misalnya peraturan pemerintah, misalnya Perpres, bahkan kalau perlu RUU. Ini bentuknya, karena Pak Prabowo tuh tidak suka dikasih hasil-hasil diskusi terlalu tebal itu Pak Prabowo, apa diskusi-diskusi. Jangan terlalu banyak FGD, jangan terlalu banyak kunker, studi banding, tidak ada gunanya. Kita orang Indonesia sudah tahu kan gitu. Jadi solusinya aplikatif lah nanti. Oleh sebab itu solusi yang akan disampaikan ke Pak Prabowo bukan kertas-kertas analisis apa, pasti tidak akan sempat baca. Ini Pak, masalahnya ini harus buat undang-undang ini. Ini draftnya. Ini draft Perpres. Ini draft Kepres dan seterusnya. Peraturannya diubah ini ya. Iya, ini kalau Bapak mau ini, kalau enggak, kalau dianalisis lagi, Bapak kan enggak suka tuh. Pak Prabowo kan udah baca sendiri, banyak bacaannya kan, dikasih kertas lagi segini untuk apa? Langsung aja. Nah itu, saya menangkap itu ada harapan lah Pak Presiden memperbaiki. Sampai di sini kita cukupkan dulu untuk urusan soal reformasi. Reformasi Polri Pak. Saya mengalir berikutnya ke topik juga yang banyak dikomentari medsos Mahfud dan juga oleh media massa tentang banjir dan longsor di Sumatera. Trending minggu lalu Pak, kata pecat di media sosial. Ya, ini merujuk pada pandangan publik, ya, para netizen gitu, untuk melihat bahwa ada sejumlah pejabat pemerintah yang mestinya layak dipecat oleh Presiden karena dinilai bertanggung jawab atas bencana Sumatera. Saya sebut misalnya Menteri Kehutanan, lalu Menteri Lingkungan Hidup, lalu Menteri ESDM, lalu Kepala BNPB, lalu sampai kepada Bupati Aceh Selatan Pak, yang pergi umroh di tengah rakyatnya sedang kesusahan menderita karena banjir. Bagaimana Pak Mahfud melihat perkembangan ini? Ya, itu reaksi publik ya terhadap sikap para pejabat. Karena ada yang mengendengkan masalah, ada yang datangnya terlambat juga, menganggap tidak ada apa-apa, sepertinya dianggap wah itu biasa aja, hanya rame di medsos gitu. Wah itu bencana alam biasa, tidak ada kaitan dengan kebijakan dan sebagainya. Sehingga orang juga marah karena sebelum itu kan rame persoalan kebijakan tentang misalnya pengelolaan hutan, hak pengelolaan hutan ya, HPH. Itu kan udah lama, cuma memang kalau langsung pecat Pak ini, pecat Pak itu mungkin terlalu emosional karena bapak-bapak yang sekarang bertugas itu kan pelanjut saja. Iya kan? Dan ini proses lama yang berlangsung bertahun-tahun. Proses lama. Bahkan kalau kita lihat daftar pemberian HPH itu yang paling banyak itu di zaman Pak SBY 1.001,6 sekian juta kan itu. Tapi Menteri Kehutanannya waktu itu sekarang menjadi pejabat juga Pak. Iya. Enggak maksud, tapi sebelum Pak Zulkifli juga ada banyak, juga cuma sebelumnya. sedikit lah, seperempatnya kali dari yang itu gitu. Sesudahnya juga lebih sedikit di Bu Siti Nurbaya itu reforestasinya banyak gitu. Dan yang dikeluarkan juga sedikit kan, pernah dulu diumumkan oleh Pak Pak Jokowi di PP Muhammadiyah. Selektif memberikan izin, tapi juga melakukan reforestasi cukup signifikan. Dulu kan Bu Siti Nurbaya, Pak Jokowi diprotes oleh Pak Anwar Abbas di Muhammadiyah. Kenapa Bapak mengeluarkan banyak hutan tadi Pak Jokowi lah. Ntar saya tunjukkan ini zaman saya cuma segini, ini sebelumnya segini. Jadi memang paling sedikit di era Pak Jokowi keluar itu, harus objektif. Dan oleh sebab itu menyuruh pejabat mundur
karena peristiwa ini pejabat yang sekarang menurut saya tidak relevan. Tapi kekurang sungguhannya menghadapi ini dan mengantisipasinya itu memang patut diprotes. Termasuk kecekatannya gitu ya. Termasuk ke seprofesional dan segala macam. Bahkan ada itu saya mau mencabut 20 siapa tuh? Iya, Menteri Kehutanan di DPR mengatakan akan mencabut 20 izin usaha yang sekarang mengelola hutan yang luasnya kurang lebih 750.000 hektar di Sumatera, Pak. Tetapi katanya menunggu izin dari Presiden. Menurut Pak Mahfud bagaimana? Itu enggak etis tuh. Begini loh, itu memaksa seakan-akan izin-izin itu terkait dengan Pak Prabowo. Ketika dia mengatakan menunggu izin Presiden. Kenapa nunggu izin Presiden? Menurut undang-undang kan ada atribusi kewenangan. Atribusi kewenangan itu karena mengatur dan melaksanakan lagi apa yang ada di undang-undang, bukan ke Presiden. Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup itu kan ada delegasi kewenangan, ya, di mana pejabat tertentu diberi tugas untuk melakukan itu tanpa harus ke Presiden. Sudah ada di undang-undang, kan? Di undang-undang itu selalu dimulai dengan pengertian yang dimaksud menteri dalam undang-undang ini adalah Menteri Kehutanan. Yang dimaksud menteri dalam undang-undang ini adalah Menteri Lingkungan Hidup. Itu lalu di situ ada atribusi dan delegasi kewenangan. Jadi alih-alih dia menghormati Presiden, dia justru memojokkan Presiden dalam hal ini. Presiden, seakan-akan Presiden punya saham di dalam persoalan itu. Persis. Kenapa mau minta ujian Presiden? Kalau memang takut kepada Presiden, jangan bilang ke publik bahwa saya mau minta izin Presiden gitu. Pokoknya ini dalam proses gitu. Mau minta izin Presiden apa? Nggak boleh dong. Padahal kewenangan ada pada menteri ya, memberikan izin menteri delegasi dan mencabut. Dan atribusi kewenangan itu ada di undang-undang, di setiap undang-undang bahwa menteri yang bertugas melaksanakan itu, gitu. Tidak harus ke Presiden kecuali masalahnya rumit di luar melampaui kewenangan undang-undang baru ke Presiden. Presiden undang ratas biasanya atau lalu langsung memberi petunjuk gitu. Nah, ya kita sesalkan aja komunikasi politiknya, komunikasi publiknya itu keliru. Ya, mungkin itu Pak yang membuat publik kesel gitu sehingga muncul trending kata pecat itu loh Pak. Iya. Tapi Pak, pada saat yang sama Menteri Lingkungan Hidup itu memutuskan bahwa sudah menghentikan izin 4 perusahaan di Kecamatan Batang Toru di Sumatera Utara. Tapi ya diputuskan izinnya dihentikan ketika sudah terjadi musibah. Ya. Bagaimana Pak itu? Ya lebih bagus daripada tidak. Daripada tidak sama sekali. Daripada tidak, ya kan. Meskipun sebenarnya terlambat dengan korban yang sudah jatuh ya. Iya, dan kan komunikasi publiknya tuh jelek sekali. Dibilang bahwa itu kayu tua yang roboh, kayu tua yang lapuk Pak. Ya. Padahal kalau di penginderaan jauh itu kesengajaan karena tumpukan kayu ini di satu tempat kan berarti ada yang ngerjain. Tangan manusia itu di satu tempat, di sininya masih hijau kan. Masa itu yang sini enggak lapuk, yang sini lapuk kan itu enggak mungkin. Maksudnya kalau kayu lapuk tuh di sini satu, sini satu, sini satu. Ini numpuk sini yang di penginderaan itu berarti tangan manusia. Berarti itu karena HPH. Kan gitu. Iya. Kalau bicara dari sisi hukum Pak, berarti kan mereka bisa dijangkau dengan pidana dong Pak? Ya bisa. Korporasi maupun individunya? Iya bisa. Itu tinggal nanti berikutnya sesudah ininya selesai ya. Dan pada saat yang sama mungkin pemerintah yang memberikan izin waktu itu bisa ditarik ke belakang? Bisa ditarik. Tinggal KPK dan Kejaksaan Agung dan Kepolisian berani enggak narik. Dulu gimana sih kok sampai keluar izin begini? Apa batasan-batasannya? Kan sama dulu dengan perambahan hutan kan? Dari sawit menjadi hutan negara yang sekarang udah mulai diselesaikan. Nah, ini yang hutan masuki lagi seharusnya. Siapa dulu yang mengeluarkan? Ada indikasi apa kita mengeluarkan? Siapa yang ngurus? Lewat pintu mana? Ada aliran dana apa enggak dan sebagainya itu bisa. Cuma kayaknya agak susah mengharapkan aparat penegak hukum sekarang ini untuk melacak ke situ. Kenapa Pak? Ya kan mereka kayaknya enggak berani hal-hal yang begitu itu. Kan banyak nih. Sehingga apa yang turun kemudian kan TNI ngambil. Itu pun sudah melampaui batas undang-undang kan kalau TNI yang turun tangan di situ. Iya kan? Itu kan tugas polisi, tugas jaksa dan sebagainya. Artinya konspirasi backing itu sudah semakin kuat tadinya sehingga harus mengharapkan ini. Harus mengharapkan TNI. Oleh sebab itu kalau ingin TNI tidak masuk ke situ, aparat penegak hukum itu harus benar-benar. Karena rakyat kemudian maklum lah, kalau TNI masuk ke kejaksaan, masuk ke
ke tugas-tugas kejaksaan, tugas kepolisian, tugas KPK dan sebagainya. Karena kalau menunggu mereka tidak ada yang berani. Lalu rakyat yang sebenarnya tahu bahwa TNI nggak boleh dong begitu. Tapi rakyat memaklumi loh, daripada sampai habis kita ini biar aja gitu. Yang penting rakyat tuh taunya selamat. Yeah. Alam terlindungi dari kolusi-kolusi yang tidak karuan itu. Meskipun juga ada yang, ya di situ ada juga TNI-nya yang kolusi. Iya, semuanya biar terbuka. Kan gitu kan. Oke, Pak. Nggak bisa kalau kita itu mau ngobati sesuatu tanpa mendiagnosa dan membuka luka-luka. Apa sih orangnya kok sakit? Di mana? Dipegang kan? Ini, ternyata, di sini sakitnya, di sini kan gitu. Sama dengan cara mengobati negara. Negara itu kan semacam organisme ya, seperti tubuh manusia aja. Sakitnya di mana, jantungnya bagaimana, matanya bagaimana kan gitu kan? Iya. Iya. Ya Pak, ini satu lagi isu yang juga banyak dikomentarin di di akun medsosnya Pak Mahfud, soal konflik yang belum selesai Pak di tubuh Nahdlatul Ulama di NU. Selalu berapa episode terakhir Pak Mahfud selalu saya tanyakan tentang itu, dan kali ini saya juga akan menanyakan Pak, karena perkembangan terbaru saya dapat informasi hari ini Selasa ketika kita rekaman ini katanya akan ada semacam pertemuan pleno Pak, pleno yang dari teman memberikan bahwa agendanya antara lain akan menunjuk dan menetapkan pejabat sementara ketua umum, kalau nggak salah Pak. Iya. Pak Mahfud mendengarkan itu? Saya dengar itu. Ketika kita gimana, sedang Pak? Bicara ini, rapat mungkin sedang akan berlangsung sebentar lagi. Tapi ketika pembicaraan kita disiarkan mungkin rapatnya udah selesai. Sudah selesai. Bisa agendanya jadi. Betul. Hari ini Selasa ada rapat pleno. Rapat pleno itu semua unit ya, Suriah, Tanfidiyah, Banom, Mustasar, Banom, dan sebagainya itu rapat untuk agendanya sudah final nih, yaitu mengangkat pejabat ketua umum. Oke, betul berarti ya. Mungkin itu dianggap sebagai jalan keluar, tapi menurut saya itu bisa jalan keluar, tapi bisa blunder baru. Kenapa? Kalau mau dianggap sebagai jalan keluar, ya sudah, daripada ribut-ribut, ditentuk dulu pejabat untuk menggantikan Gus Yahya sambil menyiapkan muktamar. Apakah muktamar dipercepat, apa muktamar luar biasa, atau muktamar biasa, itu terserah nih PJ. Tapi persoalannya, Gus Yahya itu tidak mau dipecat. Saya adalah mandataris muktamar. Kata Gus Yahya. Iya kan, mandataris muktamar. Oleh sebab itu kalau mengangkat nanti akan ada dualisme. Dan dua-duanya tidak ada yang disalahkan oleh hukum kan. Malah Gus Yahya posisinya secara hukum masih tercatat di Kumham. Yang ini nanti kalau mau membuat komunikasi politik, komunikasi publik, dan komunikasi organisatoris, dia tidak ada namanya. Kecuali berganti di Kumham sana gitu ya? Kecuali bisa mengganti Kumham. Nah, Kumham sendiri mungkin tidak akan ikut campur lah itu. Kalau masih ribut, saya tidak akan melayani kan gitu. Dan itu sikap yang baik yang sikap yang baik, sikap yang baik dari jangan pemerintah. Jangan ikut dulu karena begitu Anda ikut, perpecahan akan terus terjadi. Berlangsung. Nah sehingga Mas, sesudah ini misalnya ada yang ditunjuk sebagai pejabat ketua umum hari ini, itu ya bisa bagus, tapi juga bisa perpecahan tanpa parah. Coba saya tanya, misalnya tunjuk pejabat, lalu Gus Yahya bilang enggak ada alasan untuk mengganti saya, harusnya ke muktamar. Nah kalau muktamar yang nyiapkan Gus Yahya kan, Tanfis, kecuali disepakati oleh keduanya, sudah yang pejabat ketua umum ini kita beri mandat bersama untuk menyiapkan muktamar. Oh bisa begitu ya? Ya bisa kan kalau disepakati. Iya disepakati supaya menjadi titik temu dengan. Iya bahkan kalau perlu pejabat ketua umumnya itu disepakati bersama kalau memang diberi tugas untuk tapi kalau sepihak agak susah membayangkan bahwa itu akan jalan. Tapi ya mudah-mudahan jalan. Jadi dalam bayangan Pak Mahfud, sungguh pun nanti misalnya katakanlah hari ini ditetapkan pejabat ketua umum gitu Pak, sebaiknya merangkul pihak sana untuk sama-sama menyiapkan bersama supaya tidak terjadi perpecahan di ujung. Iya. Kira-kira gitu Pak ya. Seharusnya begitu agar udahlah ribut-ribut nih endapkan dulu, nanti dibawa ke muktamar saja. Nah yang nyiapkan muktamarnya orang yang diterima berdua kelompok itu. Sehingga tidak ada peluang NU akan pecah. Kalau dominasi itu akan sulit saya membayangkan. Ya tapi ya mudah-mudahan saya salah.
Mudah-mudahan rapat hari ini bisa menyelesaikan masalah. Mudah-mudahan Pak, itu harapan semua orang tuh. Apalagi kiai-kiai sepuh sudah pada bicara agar ditempuh cara islah gitu ya. Cara bermartabat lah. Cara bermartabat. Meskipun istilah sendiri diperdebatkan lagi. Islah itu kalau ada orang dua kekeran berkelahi sejajar, itu islah. Kalau yang satu memecat anak buahnya itu bukan islah, itu tindakan biasa gitu, tidak perlu islah gitu. Itu kan tafsir aja. Kalau islah itu kan sebenarnya saling berdamai lah, saling mengerti gitu. Ya. Terakhir Pak, ini kita hari-hari ini sedang memperingati Hari Anti Korupsi sedunia Pak Mahfud. Ya. Pak Mahfud 3-4 hari lalu di Surabaya hadir dalam sebuah seminar menyambut Hari Anti Korupsi. Ya. 1-2 kata Pak, 1-2 kalimat untuk menggambarkan bagaimana korupsi di negara ini di mata Pak Mahfud untuk memperingati Hari Anti Korupsi. Apa Pak? Kita harus berjuang terus, tidak boleh putus asa. Karena perubahan itu akan selalu terjadi dan arah perubahan itu ditentukan oleh perjuangan kita. Ditentukan oleh perjuangan kita semua ya. Baik. Terima kasih Mahfud. Cukup Pak, saya kira minggu ini. Baik saudara sekalian, sekian dulu ya untuk edisi minggu ini. Kita akan bertemu lagi di Terus Terang pekan depan. Teruslah berkontribusi positif. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Tapi jika ada ketidakadilan, mari kita perbaiki bersama-sama. Selesai.